Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Safira Dwitasari, nomor absen 31 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian sel, yaitu yang pertama ada sel bakteri, kemudian ada sel hewan, dan ada sel tumbuhan. Jadi yang pertama di sini ada sel bakteri. Dan saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Fungsi dari bagian-bagian sel bakteri. Yang pertama yaitu ada kapsul, yaitu dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya dan berfungsi untuk perlindungan diri dari sistem imun sel inang. Kemudian yang kedua ada dinding sel. Dinding sel juga berfungsi sebagai pelindung atau lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk bakteri. Yang ketiga yaitu ada membran plasma yang bersifat semi-permeabel dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Kemudian yang keempat ada sitoplasma, merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Yang kelima yaitu ada ribosom, merupakan organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Yang keenam ada plasmid yang berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Kemudian yang ketujuh ada pili, merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel, berfungsi untuk membantu perekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Kemudian yang kedelapan ada nukleoid atau nukleus semu, tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Kemudian yang terakhir yaitu yang kesembilan ada flagellum bakteri, berfungsi sebagai alat gerak. Flagellum hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, koma atau vibrio, dan spiral. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sel hewan. Di sini saya sudah menggambarkan gambar dari sel hewan. Dan saya akan menjelaskan keterangan dari gambar yang sudah saya beri nomor. Yaitu yang pertama ada retikulum endoplasma kasar. Adalah organel yang luas dan terdiri dari kantung tertutup berbelit-belit namun rata yang merupakan kelanjutan dari membran nukleus, berfungsi untuk sintesis protein. Kemudian yang kedua ada ribosom, merupakan organel berupa butiran-butiran kecil yang terdapat bebas di dalam sitoplasma atau menempel di retikulum endoplasma yang kasar sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Kemudian yang ketiga ada retikulum endoplasma halus atau RE yang terpisah dari membran nukleus dan tidak terdapat ribosom, yaitu sebagai tempat untuk sintesis lipid. Yang keempat ada mitokondria, merupakan organel dengan struktur amat kompleks yang berfungsi untuk membentuk energi. Yang kelima ada membran sel, merupakan bagian paling luar pada sel hewan yang bersifat semi-permeable, yaitu sebagai pembungkus sel serta penerima rangsangan dari luar sel. Kemudian yang keenam ada sitoplasma, merupakan cairan yang berisi sumber bahan kimia penting bagi sel, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme dan penyimpanan zat kimia penting. Kemudian yang ketujuh ada lisosom atau kantong bermembran yang berisi enzim hidrolitik untuk mencerna makromolekul secara intraseluler, yaitu sebagai tempat mencerna makromolekul. Kemudian yang kedelapan yaitu ada sentriol, merupakan organel berbentuk silinder yang terdiri dari tubulin, berfungsi membantu proses pembelahan sel. Kemudian yang selanjutnya yang kesembilan yaitu ada aparatus Golgi atau badan Golgi.
merupakan organel berupa kantung membran yang berkaitan dengan retikulum endoplasma. Berfungsi untuk memeriksa pengiriman protein yang diproduksi RE dan tempat ekskresi sel. Dan terakhir yang ke-10 yaitu ada inti sel, atau dapat disebut juga nukleus, adalah pusat kontrol sel dan pembawa kode genetik yang berada di tengah-tengah sel. Nukleus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada nukleoplasma, adalah cairan kental berupa serat chromatin yang terdiri dari DNA, yaitu berfungsi untuk menyimpan zat-zat penting. Kemudian yang kedua ada nukleolus atau noda tebal yang ditemukan di dalam inti sel, berfungsi untuk mensintesis RNA dan merakit ribosom. Yang ketiga yaitu ada membran inti, adalah membran yang melindungi inti sel dan berfungsi untuk memudahkan terjadinya pertukaran molekul, yaitu terutama mRNA antara inti sel dengan sitoplasma. Kemudian yang terakhir ada sel hewan. Ini adalah gambar sel hewan yang sudah saya beri nomor dan keterangannya. Saya akan menjelaskan keterangannya satu persatu. Yaitu yang pertama ada nukleus, merupakan peran pentingnya yang mengatur proses metabolisme seperti pembelahan sel, pertumbuhan sel, dan sintesis protein. Inti dari nukleus yaitu nukleoplasma. Yang kedua ada kloroplas atau plastida, memiliki kandungan pigmen klorofil hijau yang memberikan warna hijau pada tumbuhan serta berperan penting dalam melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Yang ketiga ada ribosom, merupakan organel yang tersusun atas nukleoprotein dan memiliki fungsi dalam produksi dan sintesis zat protein yang ada di dalam sel. Kemudian yang keempat ada mitokondria, bermanfaat dalam memecah sumber energi dari karbohidrat kompleks dan gula. Terdapat enzim tertentu di dalamnya yang berperan untuk memusok energi ke sel tumbuhan. Yang kelima ada badan Golgi, merupakan organel sel yang tersusun atas kumpulan vesikel pipih dan memiliki bentuk berkelok-kelok, berperan dalam pengangkatan zat kimia yang ada di dalam dan keluar dari sel. Yang keenam yaitu ada retikulum endoplasma, memiliki peranan dalam mengangkut sintesis lemak dan steroid serta sebagai tempat untuk menyimpan fosfolipid, steroid, dan glikolipid. Kemudian yang ketujuh ada vakuola, memiliki peranan dalam penyimpanan serta membantu tekanan tugor dari sel tumbuhan. Selanjutnya, yaitu yang ke-8, ada peroksisom, yaitu merupakan sebuah organel dalam sel tumbuhan yang berbentuk bulatan kecil. Peroksisom juga membentuk kloroplas dalam melakukan fotorespirasi. Kemudian yang ke-9 ada membran, merupakan bagian paling luar sel yang dikelilingi oleh dinding sel yang kaku serta berfungsi membentuk sel dan melindunginya. Yang ke-10 yaitu dinding sel, merupakan struktur yang berada di luar membran plasma, berperan sebagai pembatas ruang untuk pembesaran sel-sel tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu ada sitoplasma, berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Jadi cukup sekian dulu penjelasan tentang sel bakteri, sel hewan, dan sel tumbuhan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.